Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Anak-anakku yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ayanda bisa bicara dengan Ananda semua sebagai pesan dan kesan untuk liburan Ananda bersama. Ada beberapa pesan yang ingin Ayanda sampaikan dalam liburan kali ini. Pertama, Anda mesti menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di pesantren. Dan Anda sekarang ini bukan jadi kepompong lagi. Anda ingin Anda sudah menjadi kupu-kupu yang menjadi daya tarik bagi ini sekitar. Baik bapak, ibu, keluarga, sanak keluarga. Anak Anda itu menjadi perhatian yang cukup menarik. Menjadi perhatian yang cukup menarik. Dan Ayanda pesan, di dalam liburan ini jangan terlalu terbawa ke sana kemari. Artinya anak Anda itu sebisa mungkin harus menjadi suri tauladan contoh yang baik bagi kawan-kawan, bagi teman dekatnya, tutur katanya juga bagaimana tetap melandaskan apa yang telah diajarkan di pondok. Jadi kebiasaan-kebiasaan pondok bukan berarti liburan kemudian kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Sebagaimana Ayanda kata tadi, Anda bukan kepompong lagi sekarang. Anda adalah kupu-kupu yang akan menjadi daya tarik. Dari warnanya, dari perilakunya. Itu harus menjadi pegangan kita. Dan Anda menjadi amanah. Memegang amanah dari pondok. Kemana saja Anda pergi, Anda telah tertulis seakan-akan di daya Anda ada tertulis Al-Ibro. Ini generasi bintang, generasi Quran. Dan itu harus diwujudkan di dalam pergaulan anak Anda bersama keluarga. Tunjukkan kepada ayah bunda kalau anak Anda ada sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di pesantren perlu dipertahankan. Salat berjamaahnya, baca Qur'annya dan segalanya. Hal-hal yang baik-baik di pesantren itu harus dipertahankan. Ada perubahan dan itu tidak akan menggores hati kedua orang tua kita. Orang tua kita punya harapan yang besar ketika anak Anda ada di pondok, ada di pesantren, bergaul dengan kawan-kawan, mempunyai akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji. Tidak malas dan bisa mengatur waktu, dan itu penting karena di pesantren itu salah satu yang membuat pesantren itu sukses itu adalah bagaimana mengelola waktu. Di rumah jangan sampai ini terlena. Ya, di rumah jangan sampai terlena, kelola waktu dengan demikian rupa. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, ada wadduha wal asri wal lail dan segalanya. Itu artinya kita banyak memperhatikan waktu. Karena waktu itu adalah paling yang berharga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang berbahagia, satu lagi yang ingin Ayanda sampaikan, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. Kalau orang melakukan kebaikan, kalian melakukan kebaikan. Tetapi kalau orang melakukan kejelekan, kalian ikut melakukan kejelekan. Tidak, kata Rasulullah SAW. Wattinu anfusakum, mantapkan diri kalian. Kalau orang lain melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Tetapi kalau orang lain itu melakukan kejelekan, jangan sekali-kali Anda melakukan kejelekan ikut-ikutan. Ya, itu wattinu anfusakum, mantapkan diri itu. Tunjukkan kita ini generasi bintang, generasi Quran, itu harus ditunjukkan. Ya. Islam itu sendiri mengajarkan kepada kita, tunjukkan di mana saja kita ini sebagai seorang muslim. Sama seperti kita sekarang punya amanah dari para ustadz, dari ustadzah, ada anakku pulang ke rumah, itu harus kita tunjukkan. Anak Anda sebagai seorang pelajar santri di Pondok Al-Ibro. Ya. Ini harus menjadi amanah kita. Jadi kita kalau mau ikut-ikutan ke sana kemari, teman-teman kita yang belum punya kesempatan duduk bersama dengan kita di pondok, ya jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita ini harus mewarnai bagaimana kawan-kawan kita yang belum sempat ada di pondok, yang belum bersama kita itu kita warnai. Apapun yang bisa kita lakukan, ya sekecil apapun itu, ya memberikan contoh yang baik itu juga merupakan dakwah kita. Ya, merupakan dakwah kita, kasih contoh yang baik. Ya.
Maka Ayanda berpesan sekali lagi, ini liburan bukan berarti kita berhenti kegiatan-kegiatan pondok, tidak. Ya. Atau berubah 180 derajat dari kebiasaan yang ada di pondok. Itu juga bukan artinya liburan. Liburan sebagaimana yang diungkapkan para ulama apa? Perpindahan dari aktivitas yang satu kepada aktivitas yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengatakan fa idza faragta fansab. Kalau selesai pekerjaan yang satu, kerjakan kerjaan yang lain. Itu generasi pemenang, ya. Ya, kita ingin menjadi generasi bintang harus demikian. Bagaimana kita mengatur waktu sedemikian rupa. Untuk ayah bunda yang di rumah, kami sebagai pimpinan pondok mengharap kepada ayah bunda semua untuk bisa mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kita sebagaimana doa yang kita seringkali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita ingin jadi qurratul ayun, penyejuk mata kita. Kalau kita di sekolah tanpa dukungan ayah bunda di rumah, artinya kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren selama ini akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saya memohon kepada Bapak Ibu semua, ayah bunda, Abah sama Umi, untuk memperhatikan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua merasa khawatir sebagaimana kekhawatiran Zakaria. Kepada generasi pelanjutnya, kita ingin generasi kita adalah generasi bintang memang, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kita tidak ingin sampai kepada ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah, yaitu generasi setelah itu, generasi yang menyia-nyiakan salat, wabtaba'u syahwat, kemudian memperturutkan hawa nafsu. Ya, kita nggak ingin sampai ke situ. Kita ingin generasi seperti Ibrahim, seperti Idris, seperti Maryam yang disebutkan oleh Al-Qur'an Karim dalam surat Maryam itu. Kegelisahan kita sama, Pak. Kegelisahan kita sama, orang-orang tua kita, orang-orang bapak ibu semua, para ustadz ustadzah yang ada di pondok, sama kegelisahannya. Kita ingin generasi penerus, generasi bintang, generasi Quran yang akan melanjutkan perjuangan ini. Demikianlah barangkali pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan Ramadan kali ini menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.